Oke, Vision Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di Emerald Golf Club dan kita akan membuat konten how to improve your golf game di sisi course management atau apa keputusan-keputusan yang akan lebih baik kita lakukan saat ada di lapangan. Yuk, check it out videonya. Oke golfers, sekarang kita ada di hole 7, 464 meter. Ini sebenarnya reachable untuk 2 on, tapi di tengah-tengah sana ada penalty area, ada hazard, ada air lah. Jadi gimana caranya supaya kita tetap aman skornya? Jangan melakukan hero shot atau jangan melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan atau baru mau kita coba hari ini. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi 464, kalau kita punya driver cuma 200 meter, berarti sisanya kan masih ada 264 kalau kita bagi 2 berarti cuma 130. Kalau kita bisa maintain itu 200 meter, pukul 130 atau 150, setelah itu kita pukul tinggal 100 sampai 120 meter, skornya akan lebih baik daripada sisa 200 atau sisa 220 meter kita mau sikat 2 on, malah nggak jadi apa-apa, malah bisa jadi kena penalti kanan atau OB atau malah nyepluk karena terlalu ngotot ya. Sekarang kita pukul di hole 7 par 5. Kita lihat strateginya. Masih sama, kita taruh di sebelah kanan dari teeing area, kita mau tembak ke kiri karena si fairway-nya miring ke kanan ya. Aman ya, mudah-mudahan. Oke, ya. Oke golfers, kalau ini dari tee merah, jadi Mamima harus mengambil keputusan karena kanannya lebih gelap, yang kiri lebih terang, jadi kita ambil agak kiri dikit Mami. Oke, good. Nah dari sini swing santai aja, karena kalau terlalu kencang malah nggak kena bolanya. Yuk. Good shot. Nah, itu kan agak kiri fairway, nanti dia akan kick lagi ke kanan tuh. Ya, jadi lebih aman. Oke, nanti tinggal lihat berapa sisa second shotnya. Nanti kita planning untuk third shotnya akan gimana. Ya, kita lanjut. Ya. Oke golfers, sekarang sisanya untuk second shot 230 meter. Apa yang akan kita lakukan? Kalau 230 meter dibagi 2, tinggal 115 dan 115. Kita bisa bikin decision pertama, kita pukul 115 meter, kita pukul lagi 115 meter, itu udah paling aman. Nah di sini memang agak tempting 230 karena Deddy Aziz punya pukulan sekitar pakai wood 3 bisa on 230, ini sangat menggoda. Tapi ada masalah di sini. Kita yang pertama ada di rough, kalau pakai wood 3 ini akan lebih short atau lebih pendek ya. Yang kedua, slope-nya miring ke bawah. Jadi kecenderungan bola akan ke kanan. Nah kalau kita lihat di sebelah kanan sana itu penalty area lagi dan miring gitu terus di kanan green. Jadi jauh lebih bahaya. Jadi decision akan kita lakukan adalah kita akan pukul sekitar kita akan pakai iron sih. Kita mau pakai iron 5 atau 6. Nanti sisanya sekitar 30 sampai 50 meter ya. Iron 6. Itu ada berapa? 5. Ya, kita pakai iron 5 kalau gitu. Supaya lebih aman ya. Kita yang jelas mau hindarin bunker yang kiri itu, kita juga mau hindari si bushes atau penalty area yang sebelah kanan. Kenapa? Oh ya, ironnya pakai Ford Stack Cobra Ford Stack Cooper. Oke, 5 supaya bola jatuh di tengah fairway.
Kurang tuh kan, masih aman tapi ya. Jadi di kanannya bunker, masih ada di fairway, kenanya kurang solid. Mungkin dari yang 180 atau 185 kepukul cuma 170, 175 gitu, kurang 10 meter. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat third shotnya karena ini par 5 ya. Lanjut. Nah, decision yang akan dibuat Mami juga harusnya sama. Ini pakai iron 5, arahnya agak ke kiri karena di kanannya situ ada penalti area. Kalau pakai wood bahaya. Good, bagus. Nah, itu kan sisa tinggal 100, tinggal 90-an malah bisa ya. Jadi nggak perlu ngoyo mau 2 on gitu, nggak perlu. Oke golfers, yang tadi kita lakukan adalah menghindari air yang besar ini nih ya. Mungkin airnya kecil cuman penalti areanya besar, jadi memakan hampir 3/4 dari fairway ya. Jadi kita cari aman aja karena di situ udah lebar lagi. Jadi yang penting kita lompatin si air ini. Nanti third shotnya urusan belakangan deh. Itu kan udah patok, ini patok 150, itu patok 100, jadi lu udah lebih mudah. Yuk sambil jalan. Nah kalau kita udah sampai sini sebenarnya udah area yang aman karena di greennya itu udah di daerah sini udah aman. Bunker ini juga udah nggak reachable lagi, kita bisa langsung tembak untuk 3 on. Cari birdie kalau kita on, kalau nggak ya kita cari par, ya paling nggak bogey, nggak sampai kena penalti sini atau apalagi penalti sana jadi double atau triple, kan bahaya. Nah itu yang bikin skornya gendut ya. Nah ini pukulan ketiganya, kita lihat. Oke, sedikit topping, masih arah ke green tapi, dan masih aman karena tadi mukulnya sedikit arah ke kiri bukan ke kanan. Kalau arahnya ke target terlalu nafsu, bisa kalau topping begitu bisa ke kanan. Apa targetnya 3 on jadi 4 on. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita golfers yang break 100-nya baru atau masih main 98, 96 gitu, bahkan masih 100, 110, jangan ada di pikiran untuk kita cari par ya. Par itu adalah bonus. Targetnya bogey kayak gini tadi, driver, second shot, habis itu third shotnya topping. Oke, kita cari bogey di sini, bukan cari, atau kita cuma cari double ya. Kalau kita bogey semua aja, main semua bogey pun masih main di 90 ya. Ada beberapa double, ada beberapa triple pun masih di bawah 100 nantinya. Jadi jangan nafsu cari par gitu. Jadi malah jadi runyam begitu udah target parnya hilang, mainnya jadi berantakan. Oke. Target par itu sebenarnya untuk handicap kecil atau profesional. Kalau Deddy Aji sebagai profesional juga targetnya kita mau save par aja. Kalau save par semua juga main 72, miss jadi 74, 75. Kalau lagi bagus puttingnya kita bisa main di kepala 6 atau 70 kecil, 70, 71 gitu ya. Jadi jangan nafsu. Oke, ya. $67, 60. Nah, oke golfers, sekarang kira-kira jaraknya 67 meter sampai pin. Nah di pinnya ini adalah pin biru. Jadi pin biru ini berarti kan landing area lebih besar daripada landing area di depan lebih besar daripada di belakang. Jadi kalau 67 kita bisa pukul sekitar 60 sampai 65 meter. Jadi jangan kita pukul malah 70 ya, karena begitu kita jatuh di pin bisa ngerol sampai ke belakang. Apalagi ini di rough ya. Ini third shot, kita coba pukul di 60 meter. Nah ini juga masih, karena gini, beratnya kanannya lebih rendah, kirinya lebih tinggi, pasti bolanya akan dari kiri ke kanan. Jadi kita ambil sedikit kiri dari pin ya, kita coba. Ya, commit sama shotnya, kira-kira kalau di driving range 60 meter, backswingnya segini. Oke, sekarang kita juga harus backswing segini, follow through-nya segini. Oke, kita samain ya, backswing. Tuh, pas. Arahnya sedikit ke kanan, masih oke ya. Nah, kira-kira sisanya 1 stick. Lumayan kan? Yuk. Nah, oke, ini fourth shot. Ini mau topping, mau grounded, yang penting on aja dulu ya. Pukulan keempat, karena kita cari bogey maksimal double, jangan sampai jadi triple. Oke. Nah, kan topping, tapi di green tuh. Ya, di green nempel lagi ya. Jadi
memang kondisinya begitu, memang kemampuannya masih di situ. Iya, kemampuannya kalau short gitu masih topping, ya udah terima aja, tapi kita tahu batasannya di mana. Jangan mau kayak pro. Makanya itu kalau kita nonton YouTube orang main bagus-bagus, kita mau persis kayak gitu. Sama kayak kita baru anggapannya kita baru main pingpong tapi mau ikut olimpiade gitu, mau nyemes kayak orang-orang di olimpiade, kan nggak mungkin ya. Oke kok. Go ya, oke. Nah, ini masih bisa bugi nih. Nah, kan kalau gitu masih bugi, nggak perlu perfect tapi masih bugi. Nah, ini tadi bola kita nih, mana sih? Nah, ini bolanya nih ya, ini masih bisa mau birdie dengan jarak segini, daripada tadi kita paksa second shot ternyata dia ke bushes itu atau malah ke penalti sebelah sana, malah jadi ngaco ya. Kalau mainnya sabar bisa aman. Nah, ini paling nggak kita save par lah dari sini, tapi mudah-mudahan bisa birdie. Kita coba ya. Jarak segini ada baiknya kita minta untuk si pinnya diangkat, Mbak, tolong Mbak, karena kemungkinan untuk masuknya akan lebih besar kalau nggak ada tiangnya ya. Kita mau birdie. Nah, ini kita bisa lihat kenapa harus jongkok begini, karena kita bisa lihat sudut pandang yang lebih lebar. Kalau dari atas ini lebih sempit kelihatannya sudut pandangnya. Kalau dari sini kita bisa lihat sekitar 1 meter ke kanan, 1 meter ke kiri. Kalau dilihat dari sini 1 meter ke kanan itu turun dari kanan ke kiri, dari bola ke kiri 1 meter juga turun gitu ya. Sekarang kita coba kira-kira kanannya 2-3 bola. Birdie kan? Jadi nggak perlu nafsu untuk 2 on, masih bisa juga birdie atau par gitu ya. Itu untuk saving score, jadi jangan nafsu. Oke, Firsan Golfers, jadi itu semua tips-tips untuk kita lakukan di lapangan untuk course management. Jadi tidak semerta-merta kita harus selalu mukul bagus untuk dapat skor yang bagus. Jadi manajemen di lapangan, keputusan-keputusan yang kita ambil juga akan sangat berpengaruh untuk skor kita. Jadi yang penting tahu limitasi yang harus kita lakukan, jangan ngoyo, jangan ngotot, dan nonton terus video-video Deddy's Golfer. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau kalian suka, dan juga follow Instagram Deddy's Golfer dan Deddy's Golf Clinic. Gitu caranya. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Golfer. Bye.